Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Encik Tuan dan Puan dimanapun berada. Kembali lagi bersama Kay di program Sebai Sembang bersama Universitas Riau. Pagi ini kita masih dalam suasana bulan suci Ramadan ya. Tentunya kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa tentunya. Dan hari ini sudah di hari Kamis 28 Maret 2024 kita mendatangkan bintang tamu lagi yang tentunya secara wajah dah tak asing lagi ya. Kay mau sedikit flashback, beliau ini sebelumnya pernah menjabat sebagai Ketua Jurusan Bahasa dan Seni di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Setelah itu beliau diamanahkan menjadi Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Alumni di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dan selanjutnya beliau diamanahkan saat ini dari periode 2022 hingga 2026 ya tentunya menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Kira-kira mahasiswa dah tahu tak nih siapa WR3 di Universitas Riau saat ini? Kita langsung menyapa. Selamat pagi Tuan Dr. Hermandra MA. Pagi, macam mana, sehat Tuan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Dengan suasana puasa pagi ini tentunya kita nak bertanyalah sedikit nih Tuan. Apakah pernah macam mana rasanya atau pernah menyangka tak saat ini sudah dititik menjadi Wakil Rektor 3? Kalau boleh jujur, bahwa menjadi Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni ini, saya tidak pernah menduga menjadi Wakil Rektor Universitas Riau, universitas yang besar ini. Tetapi itulah kenyataannya. Saya dipercaya oleh Bu Rektor untuk memimpin bagian kemahasiswaan dan alumni. Atas dasar kepercayaan apa, itu penilaiannya pastilah yang paling tahu, yang memberi amanah kepada saya. Betul. Dan saya harus mengemban, melaksanakan tugas ini sebaik-baik mungkin sesuai dengan tupoksi yang ada pada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni tersebut. Iya, itu perasaan daripada Tuan Hermandra yang Citran Puan ya. Pastinya kita juga mau tahu nih Tuan, apa sih daripada tupoksi, tugas, pokok dan fungsi ya sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Kalau kita lihat tupoksi dari bidang kemahasiswaan dan alumni itu secara garis besarnya ada 7. Ada 7, oke. Iya, kalau boleh saya menjelaskan satu persatu. Pastilah yang paling pertama itu pelayanan administrasi kemahasiswaan. Itu yang paling urgent, maka diletakkan di nomor 1. Kedua, tentunya peningkatan kompetensi mahasiswa yang mencakup IPTEK-SOR. Apa itu IPTEK-SOR? Ilmu Pengetahuan Teknologi Seni dan Olahraga. IPTEK-SOR. Iya, karena identik WR3 itu untuk bagaimana prestasi mahasiswa itu di bidang sains, seni dan olahraga itu bisa berkibar di level nasional dan internasional. Iya. Itu yang kedua yang Tuan. Kedua. Yang ketiganya pastinya pembinaan kewirausahaan. Kenapa ini dititik beratkan jadi tupoksi? Karena harapan kami, karena di WR3 itu ada alumni. Ada alumni. Ya, harapan kita itu mahasiswa setelah dia tamat itu pasti menjadi alumni. Harapan kita itu mahasiswa itu banyak menjadi wirausahaan yang berprestasi di level regional, nasional bahkan internasional. Itu dan harapannya itu, ya banyak kita lihat mahasiswa kita yang sekarang begitu banyak bisa menghasilkan pekerjaan. Jadi kalau dapat
alumni itu bukan mencari kerja, tetapi harapannya bisa menciptakan lapangan kerja. Semakin banyak alumni itu menjadi wirausahaan, maka semakin bagus juga penilaian sebuah kampus itu, karena dia bisa menghasilkan pekerjaan, sehingga bisa menghasilkan pekerjaan yang banyak untuk orang lain. Ini berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, baik itu individu itu, baik itu provinsi, juga nasional, bahkan internasional. Itu yang ketiga ya. Kalau yang keempatnya, kita ingin ada peningkatan kompetensi profesional mahasiswa. Ini seperti apa tuh Tuan? Soft skill yang harus ada pada mahasiswa itu untuk setelah dia tamat, dia punya sertifikat, untuknya soft skill yang di bawah BNSP, sehingga nanti ketika dia tamat itu menjadi tambahan bahwa dia bisa diterima untuk bekerja di tempat yang dia tuju itu. Ini nilai poin, sehingga kita pengen mahasiswa itu punya uji kompetensi yang baik. Nah, yang kelima, kita ada pelayanan bimbingan konseling. Pelayanan bimbingan konseling ini bisa dijelaskan Tuan seperti bimbingan konseling ini banyak, karena kampus kita ini adalah kampus yang besar. Pasti ketika kampus besar itu banyak mungkin fenomena yang terjadi, baik itu di kalangan sivitas akademika, baik itu dosen dengan mahasiswa dengan dosen, mungkin mahasiswa dengan pegawai. Nah, ini mungkin ada beberapa hal kalau terjadi sesuatu itu bisa nanti dikonselingkan, dan ini di Universitas Riau udah ada pusat konseling. Kalau nanti terjadi sesuatu hal mau ketidaknyamanan oleh mahasiswa, dan ini nanti bisa disampaikan di bimbingan konseling. Itu yang kita lihat, sehingga nanti kita juga pengen mahasiswa itu nyaman dan aman ya? Ya, nyaman, aman, dan sehat. Nah, ini sesuai dengan programnya, program strategisnya Ibu Rektor, satu di aman. Nah, kita sangat konsen terhadap kenyaman dan nyaman ini. Buktinya kita juga punya di Universitas Riau bidang yang dibawa rektor langsung, PPKS. Ya, untuk itu adalah aktualisasi untuk kenyamanan mahasiswa itu dan merasa aman di kampus kita ini. Kalau terjadi nanti di konseling juga mempunyai kontribusi. Tentunya yang ke-6 itu adalah beasiswa. Beasiswa kita ini banyak, baik itu yang diberikan oleh pusat melalui KIPKA, sudah itu nanti oleh provinsi atau kota memberikan kepada masyarakatnya. Ada juga nanti beasiswa yang diberikan oleh mitra-mitra kita, perusahaan-perusahaan yang besar yang ada di baik itu beroperasional di Riau maupun beroperasional di luar Riau, yang perusahaan itu bersifat nasional lah, yang selalu memberikan beasiswa. Nah, nanti saya akan uraikan berapa jumlah mahasiswa kita yang mendapatkan beasiswa, baik itu dari pusat yang dinamakan dengan KIPKA. Kalau dulu nama bidik misi, sekarang programnya dinamakan KIPKA. Sudah itu ada nanti beasiswa provinsi ataupun kabupaten, dan beasiswa dari perusahaan-perusahaan yang ada di nasional ini. Itu nanti akan saya sampaikan. Juga yang terakhir itu sesuai dengan
jabatan saya Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Maka yang ketujuh ini ada nama Tracer Study. Tracer Study. Pelacakan alumni. Pelacakan alumni yang tamat ini. Setiap tahun kita menghasilkan lulusan lebih kurang 4.000 per tahun. Ya. Ini nanti disampaikan hasil Tracer Study. Nah, inilah yang menjadi tupoksi saya. Secara garis besarnya ada 7, tapi mungkin kalau di rigid lagi itu banyak lagi yang lebih spesifiknya. Iya, jadi Tuan ada 7 tupoksi lah ya secara garis besar di bidang kemahasiswaan dan alumni. Selama 1 tahun ini Tuan menjabat sebagai WR3, apa capaian-capaian kinerja yang sudah dilakukan, kemudian strategi kedepannya untuk di bagian bidang 3 ini menjadi lebih berkualitas dan pastinya lebih bermarwah lagi. Baik, itu pertanyaan yang sangat baik, sangat mendasar. Apa capaian yang telah dilakukan? Baik, karena kalau kita lihat bahwa capaian itu kalau di nasional dilihat pencapaian IKU, Indeks Kinerja Utama. Kebetulan di Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan itu IKU-nya itu ada IKU 1 itu untuk Tracer, kedua itu IKU 2 yaitu berapa banyak mahasiswa berprestasi di tingkat nasional dan tingkat internasional. Baik. Nah, yang ketiga berapa banyak dosen yang membimbing mahasiswa untuk ikut perlombaan. Nah, ini IKU yang ada menjadi konsennya Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan. Tentu ini ada juga IKU itu beririsan dengan bidang akademik. Tentunya bidang akademik. Contohnya IKU 2. IKU 2 itu ditargetkan pencapaiannya lebih dari 30%. Karena di IKU 2 itu ada 2. Satu disebutkan jumlah mahasiswa yang berprestasi di tingkat nasional dan juga MBKM. MBKM itu tupoksinya di WR 1. Sementara jumlah mahasiswa berprestasi di tingkat nasional itu di WR 3. Tapi untuk penyampaian di pusat itu tidak bisa satu persatu, harus dia digabungkan antara WR 1 dan WR 3. Maka persentase dari itu harus dicapai. Nah, alhamdulillah kalau kita lihat jumlah mahasiswa berprestasi di tingkat nasional dan internasional dibandingkan tahun 2022 itu jauh lebih banyak. Jadi kenaikannya sangat signifikan. Jumlah perlombaan yang diikuti oleh mahasiswa kita itu hampir 323 perlombaan yang diikuti di tahun 2023. Nah, sementara di tahun yang lalu itu hanya setengah dari kegiatan yang dicapai pada tahun 2023. Nah, jumlah dosen pun juga naik dibandingkan tahun sebelumnya, lebih kurang 158 dosen pendamping untuk kegiatan-kegiatan mahasiswa di luar proses pembelajaran. Nah, mahasiswa yang terlibat karena tadi disebutkan jumlah mahasiswa yang berprestasi di tingkat
nasional. Nah, jumlah mahasiswa yang ikut prestasi ini itu juga banyak, lumayan. Besar, berapa Tuan? Lebih kurang 371. Perlombaannya banyak. Kadang muncul satu orang tuh kadang dia ikut sampai 4 atau 5 perlombaan. Yang dihitung tuh jumlah mahasiswanya, bukan jumlah banyak prestasi. Tapi di tahun ini ada perubahan, tidak lagi dilihat jumlah mahasiswa, tapi prestasi yang diraih. Nah, itulah nanti di dalam proses Sinkat Mawa itu ada pola yang berubah dari yang dulu jumlah mahasiswa, sekarang yang dihitung prestasi yang dihasilkan mahasiswa. Kalau dulu kalau dihitung hanya 371, ya lebih kurang 371 juga prestasi. Kalau sekarang enggak, bisa saja nanti mahasiswa itu 371, tetapi prestasi bisa aja nanti sampai 500. Kenapa? Karena ada perubahan itu. Karena bisa saja satu mahasiswa dia nanti bisa ikut sampai 5 perlombaan dengan jenis perlombaan berbeda-beda, eventnya juga berbeda-beda. Itu kan dihitung 5. Kalau yang tahun-tahun lalu itu dihitung 1. Nah, harapan kami target yang telah ditentukan untuk berapa presentasi untuk pencapaian IKU 2 itu oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, saya yakin dengan pola yang dibuat baru itu oleh Kementerian, saya yakin target yang telah kami sampaikan itu bisa bisa kami realisasikan. Karena dihitung itu prestasi. Itu harapan kami. Nah, bagaimana nanti teknik untuk akan datang, pasti kami punya inovasi yang baru agar mahasiswa itu mau ikut untuk berkompetisi di luar kampus. Nah, ini juga gunanya ketika mahasiswa ikut nanti berprestasi di tingkat nasional, ini menjadikan portofolio bagi mahasiswa itu. Apalagi nanti mahasiswa itu ingin melanjutkan studi lebih tinggi, anggap kita S2, itu akan menjadi pertimbangan oleh kampus yang dia tuju kalau banyak mahasiswa itu punya prestasi. Nah, apalagi nanti kalau kita lihat di tahun-tahun akan datang, itu mahasiswa itu ketika dia lulus itu banyak ada 3 yang didapatkan oleh mahasiswa. Apa saja Tuan? 1 diantaranya pasti ijazah, itu yang biasa didapatkan. Betul. Kedua itu adalah transkrip nilai, itu yang selalu dulu saya dapat seperti itu, ijazah dan transkrip nilai. Nah, sekarang ada lagi penambahan SKPI. SKPI apa itu Tuan? SKPI itu pendamping ijazah, sertifikat pendamping ijazah. Nah, ini ketika mahasiswa itu nanti banyak prestasi nasionalnya, atau baik itu perlombaan atau di organisasi, maka di SKPI-nya itu banyak terisi. Umpamanya si A itu dapat Olimpiade ONMIPA nomor juara 2 atau juara 3 atau juara 1, itu akan terekod di dalam SKPI itu. Apakah memang hanya yang berprestasi saja atau dia sudah mengikuti perlombaan tapi dia misalnya belum menang, itu bagaimana? Nggak bisa, dia yang dihitung itu yang punya prestasi di tingkat nasional. Itu sejak kapan Tuan SKPI itu mulai diberlakukan? Beberapa tahun lalu itu udah disosialisasikan, tapi aktualisasinya tahun akan datang itu seperti itu. Itu sebagai pemacu semangat mahasiswa untuk mau berprestasi, itu sebagai CP-nya. Jadi portofolionya yang dilegalkan, tidak dibuat-buat oleh mahasiswa, tapi di situ nanti ditandatangani oleh apakah itu dekan atau jurusan, tapi saya yakin itu adalah dekan. Nah, ijazah itu rektor ya. Nah, itu nanti itu menjadi pemancing, tetapi itu bukan hanya
organisasi juga bisa dimasukkan. Organisasi juga bisa. Organisasi nanti bisa dimasukkan di situ, umpamanya menjadi ketua BEM, presiden mahasiswa, gubernur mahasiswa, ada di situ. Tapi kalau hanya panitia-panitia atau panitia itu dilihat dulu nanti. Itu yang menentukan nanti diapakan oleh jurusan. Dilihat, difilter oleh jurusan. Ya, ada beberapa syarat ketentuan yang yang dimasukkan. Itulah rencana-rencana di tahun-tahun akan datang yang kami terapkan. Baik. Itu untuk capaian kinerja dalam kurun waktu 1 tahun tadi sudah disampaikan dari segi prestasi, kemudian akan ada inovasi-inovasi baru juga ya Tuan ya, untuk khususnya di bidang kemahasiswaan dan alumni. Tadi sudah juga disinggung sedikit terkait daripada prestasi mahasiswa ya. Nah, mungkin Tuan kita beranjak terkait daripada bagaimana tentang pengembangan kemahasiswaannya. Nah, apakah tadi dari 7 tupoksi itu dari bidang kewirausahaan, kemudian dari bidang yang lainnya itu bagaimana pengembangan untuk di kemahasiswaan? Tentang pengembangan itu sebelum saya menjawab tentang pengembangan itu, saya akan menjelaskan lebih rinci tentang strategi yang telah kami lakukan agar mahasiswa itu mau berprestasi selain akademik. Jadi mahasiswa itu jangan saja berorientasi akademik, tetapi non akademiknya tidak diikutkan. Nah, untuk mahasiswa itu mau ikut di akademik non akademik itu, maka kami punya strateginya. Nah, strategi yang telah kami laksanakan di periode saya dilantik ini, saya meminta kepada pimpinan, tentunya di rektor yang paling tertinggi, saya menyampaikan ide itu. Ini alhamdulillah rektor sangat mensupport apa yang saya idekan itu, sehingga Bu Rektor mengeluarkan peraturan rektor tentang penghargaan akademik bagi mahasiswa yang berprestasi khusus. Nah, ini nanti semua kegiatan kemahasiswaan itu dengan SK Rektor ini bisa dikonversi ke nilai, apalagi sekarang MBKM. Kegiatan kemahasiswaan itu begitu banyak di bawah kementerian. Umpamanya di bawah Badan Talenta Indonesia itu ada Pupresnas, kegiatan di bawah Pupresnas itu lebih kurang 21 kegiatan yang sangat besar. Nah, ada juga nanti kegiatan di bawah di bawah Belmawa. Nah, itu ada 3 kegiatan yang besar di Belmawa. Sehingga kalau kita lihat di bawah kementerian itu lebih kurang 25 kegiatan nasional yang bisa diikuti oleh seluruh mahasiswa. Mahasiswa UNDRI pada umumnya, khususnya mahasiswa Indonesia. Nah, dengan diberlakukan peraturan rektor ini, semua kegiatan mahasiswa yang bersifat nasional tadi, yang di bawah Puspresnas, itu bisa dikonversi kepada nilai. Umpamanya saya berikan satu contoh lah. Pada PKM PKM mahasiswa. Kalau nanti lolos, PKM itu kan banyak bidangnya. Lolos mereka itu umpamanya didanai, itu bisa dikonversi kepada SKS, bisa 1 SKS, bisa 2 SKS. Kalau lolos didanai. Nah, sampai di tahap itu ya, Dan? Sampai di tahap itu udah ada rubrik penilaiannya. Nah, itu mau disampaikan kepada siapa ya? Kepada seluruh prodi agar bisa diaktualisasikan. Ketika dia nanti udah masuk final, itu juga konversinya bisa sampai 3 sampai 4. Ketika dia nanti dapat medali umpamanya ONMIPA nasional ya, ONMIPA itu umpamanya dapat medali emas oleh
mahasiswa itu dari prodi fisika. Iya. On-MIPA-nya juga khusus untuk fisika. Bisa enggak dikonversi yang lebih tinggi? Bisa, bahkan bisa bebas daripada skripsi. Oh, sampai jadi begitu, iya. Bisa bebas dari penulisan skripsi. Nah, ini salah satu bentuk yang kita buat agar mahasiswa itu bersemangat. Jadi kalau dia lolos di tingkat nasional, itu sangat dihargai. Nah, ini kita pengen prodi lah menjadi ujung tombak untuk mengaktualisasikan peraturan rektor ini. Kedua, nanti penerbitan rektor peraturan rektor tentang kode etik mahasiswa. Ini paling banyak kita laksanakan. Kalau ada salah, itu dikenakan penalti. Tim kode etik fakultas dan universitas itu ada banyak contoh-contoh mahasiswa yang diskorsing sampai satu atau dua semester, bahkan ada yang diberhentikan. Kita konsisten terhadap peraturan rektor tentang kode etik mahasiswa ini kita aktualisasikan sehingga ini menjadi rambu-rambu bagi mahasiswa untuk melaksanakan. Ada juga peraturan rektor tentang organisasi mahasiswa. Ada kita lihat, ada juga nanti pengembangan aplikasi singkat MAWA. Ini yang baru. Ada perubahan-perubahan sedikit itu yang tadi saya sebutkan. Kalau yang lama itu tidak hanya dihitung mahasiswa, kalau sekarang jumlah prestasinya. Ada lagi sekarang pengembangan aplikasi SIM Ormawa, organisasi Ormawa. Tahun ini alhamdulillah kita telah banyak mendaftarkan, mudah-mudahan tahun ini mendapatkan hasil yang maksimal, lolos di tingkat nasional begitu banyak. Nah, bagaimana pengembangan kemahasiswaan itu? Tentunya kita membuat mapping. Nah, memapping atau disebut dengan talent mapping. Kita lihat bagaimana pembinaan karir mahasiswa itu nanti berjenjang. Nah, ini kita sangat berterima kasih kepada P2K2 karena bagian kewirausahaan, dan ini sangat baik pelaksanaan tentang pembinaan tentang kewirausahaan di Undri ini. Dan ini dibuktikan bahwa PDMW kita itu tertinggi di Indonesia pada tahun 2023 yang lalu, dan itu menjadi rujukan nasional untuk P2MW Universitas Riau ini. Inilah kita juga pengen mengadakan student exchange skala nasional dan internasional, baik daring maupun luring. Itu sudah terlaksana, Tuan? Terlaksana. Ini kan tahun ini alhamdulillah sebagaimana yang kita lihat ada di MBKM itu ada ISMA, program ISMA, ada 8 orang yang lolos tahun 2024 ini adalah yang banyak dibandingkan tahun-tahun yang lalu. Ini bukti bahwa mahasiswa kita tuh hebat, tapi pemerintah pusat telah menyediakan dana yang begitu banyak sehingga mahasiswa itu tinggal meningkatkan kemampuan dia untuk bisa bersaing di kancah nasional maupun internasional. Dan ini sangat baik program-program student exchange ini. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Betul dulu. Terkait pengembangan kemahasiswaan sudah disinggung sedikit, kemudian pengembangan daripada kesejahteraan mahasiswa dan juga pengembangan hubungan dengan alumni ini tentu bersinergi, Tuan. Itu seperti apa? Kalau kita perhatikan tentang apa tadi yang pengembangan kesejahteraan mahasiswa, pengembangan kesejahteraan mahasiswa itu yang kita rancang itu yang baru didapatkan kesejahteraan yang paling lihat itu pendapatan mereka menerima beasiswa itu yang kesejahteraan mahasiswa yang kita lihat. Kita punya 8.542 orang yang penerima
beasiswa, baik itu kerjasama, Ya, baik itu banyak ya. ya banyak. Nah, dan kita juga memberi penghargaan ya awardee itu kepada mahasiswa yang berprestasi, Ya. baik itu di tingkat nasional maupun internasional berbentuk uang. Oke. Tadi ada 2 kesejahteraan itu. Satu kita berikan adalah tentang reward akademik yang bisa SKS, di-compare ke SKS Atau skripsi ya. sampai ke skripsi. Dan kedua kita memberi juga reward berbentuk uang. Nah, jadi mahasiswa itu 2. Nah, maka kami dari kemahasiswaan itu menyediakan pagu untuk memberikan reward kemahasiswaan. Nah, bagaimana hubungan dengan alumni? Iya, hubungan dengan alumni. Alhamdulillah dengan alumni baik IKA, baik IKA tingkat fakultas maupun tingkat universitas, alhamdulillah begitu baik, dan IKA universitas kalau kita lihat sangat baik hubungannya dengan Universitas Riau di tahun-tahun ya 2 tahun atau 3 tahun ini, begitu sangat mensupport kegiatan-kegiatan yang ada pada universitas, dan IKA itu sangat memberikan masukan untuk pengembangan Undri ke yang jauh lebih baik di masa akan datang. Dan ini kegiatan program IKA dan alumni ini bisa diaktualisasikan. Kemarin baru ada 2 hari yang lalu itu ada buka bersama dan juga memberikan bantuan kepada anak yatim, khususnya untuk anak-anak alumni kita yang kurang bernasib. Itu salah satu bentuk terobosan. Dan mungkin banyak program-program yang akan dibuat oleh IKA di masa akan Kalau dari segi wirausaha gitu Tuan, mungkin dengan alumni ada yang sudah terrealisasi? Ini udah ada. Ini ada tempatnya, home base-nya untuk wirausaha yang diprakarsai oleh IKA dan bekerjasama dengan P2K2 dan juga kemahasiswaan. Ini ada namanya kedai Pak Cikwan. Kedai Pak Cikwan. Ini semuanya adalah tempat pajangan bagi hasil-hasil produk UMKM yang dihasilkan oleh alumni. Di situ bisa menjual tempat penjualnya, tempat etalasenya yang ada disediakan. Itu ini, di Jalan Arifin Ahmad ya, betul. Itu yang kita lihat. Oke ya, itu tadi tentang penjelasan lah ya daripada hubungan dengan alumni ini sangat baik ya dan pastinya di closing statement ini Tuan sudah di penghujung juga. Harapan Tuan sebagai bidang kemahasiswaan dan alumni sebagai WR3 untuk di bidang yang sudah Tuan jabat selama 1 tahun lebih ini seperti apa? Harapan saya sebagai WR3 tentunya saya menghimbau kepada seluruh mahasiswa Universitas Riau, ayo berprestasi di tingkat nasional dan internasional. Kita boleh hebat di akademik dan berharap sejalan juga dengan non-akademiknya, sehingga nanti kita bisa bersaing di kancah nasional dan internasional. Itu harapan kami. Dan inginnya mahasiswa itu mengambil peluang yang telah diberikan oleh kampus seperti konversi-konversi yang telah disebutkan tadi. Saya yakin kemampuan mahasiswa Universitas Riau itu tidak perlu diragukan. Tidak perlu diragukan, betul. Pasti hebat. Oke. Baik, itu saja Tuan. Baik, terima kasih. Terima kasih. Iya.
tentunya kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Tuan Dr. Hermandra MA yang tentunya sudah menjadi bintang tamu atau juga narasumber kita yang ketiga ya. Dan pastinya ayo adik-adik mahasiswa Universitas Riau berprestasilah di tingkat nasional, tingkat internasional, kemudian jangan sia-siakan peluang. Ya, karena kita harus yakin dan percaya beasiswa-beasiswa yang disiapkan, kemudian peraturan-peraturan baru oleh rektor yang tentunya sudah membuat kalian terpacu untuk menjalankan perlombaan-perlombaan berkompetisi ini sangat besar pastinya ya. Dan Tuan, terakhir kita ada closing statement, boleh ya? Ya, salam hormat untuk orang hebat, boleh ya Tuan ya? Kita sama-sama, dan pastinya Tuan Dr. Hermandra pamit. Ya, Kay pamit. Terima kasih tentunya sudah setia nonton podcast kita di program Sebai Sembang bersama Universitas Riau. Tentunya jangan lupa nonton di YouTube Humas Universitas Riau, dan terima kasih kepada G12 Perpustakaan Universitas Riau sudah menyiapkan tempat yang nyaman ini Tuan ya. Oke, terima pastinya. kasih. Oke. Telah diundang di podcast ini. Terima kasih juga sudah hadir ya Tuan ya. Oke, alhamdulillah. Iya, dan kita closing terakhir ya Tuan ya, boleh ya? Kita sama-sama salam hormat untuk orang hebat.